Halo semuanya, saya Christian Jurayan dari kelas M5 akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen operasi. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massa atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawabannya, tujuan dari supply chain management adalah pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengadilan supply chain bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen. Misalnya, Anda ingin mengecat ruang tamu Anda dengan warna yang baru. Anda tentu perlu melengkapi semua perabot, dekorasi dinding dan karpet yang ada. Anda pergi ke toko eceran cat lokal Anda dan memilih warna dari tumpukan buku yang mencakup setiap warna pelangi. Toko tersebut dapat memberikan semua cat yang Anda butuhkan dengan warna pilihan Anda sambil menunggu. Untuk pertanyaan yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Yang pertama, mengelola hubungan pelanggan. Kustomisasi adat massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk membeli opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang lebih bagus. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring, dan mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya. Outsourcing adalah kegiatan yang mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang mendapat spesialisasi dalam pekerjaan itu. Sedangkan pada offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asal. Outsourcing mencakup pengalihan operasi bisnis ke pihak eksternal. Sebaliknya, offshoring melibatkan pengalihan kegiatan dan kantor.
Tujuan dari outsourcing kegiatan bisnis adalah untuk fokus pada kegiatan inti perusahaan, dan di sisi lain, offshoring dilakukan hanya untuk meminimalkan biaya pada perusahaan. Outsourcing dilakukan oleh non-karyawan, tetapi offshoring dilakukan oleh karyawan dari entitas lain. Dan yang terakhir yaitu, outsourcing dapat dilakukan di dalam atau di luar negara. Meskipun di luar negeri, pengalihan bisnis ke negara lain adalah suatu keharusan. Mengapa perusahaan menerapkan kegiatan tersebut? Perusahaan outsourcing menyadari bahwa perusahaan lain dapat melakukan proses outsourcing dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang seharusnya. Mereka memilih untuk menambahkan pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Namun, keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Semua pembelajaran tentang kemajuan proses diserahkan kepada mitra outsourcing yang membuatnya sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Pada kegiatan offshoring, perusahaan termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikan. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuan untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisiensi biaya. Prioritas kompetitif selain biaya rendah, seperti kecepatan pengiriman ke pelanggan yang jauh, juga dapat mendorong keputusan. Soal nomor 4, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Jawabannya, untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengelola siklus hidup produk, beberapa perusahaan elektronik beralih ke reverse logistik. Apa itu reverse logistik? Yaitu merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, atau daur ulang. Mengapa perusahaan menerapkannya? Perusahaan tentu harus menerapkan tempat pengumpulan yang nyaman untuk menerima barang bekas dari pelanggan akhir dan mengangkut barang ke proses pengembalian, yang merupakan fasilitas yang dimiliki oleh pabrikan atau dialihdayakan ke pemasok yang mahir dalam membongkar produk dan mengumpulkan nilai yang tersisa dari mereka. Selanjutnya yaitu memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik untuk diambil terpisah, diurutkan, disusun kembali atau didaur ulang sehingga dapat meminimalkan biaya secara keseluruhan. Reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dan meningkatkan siklus hidup produk. Kompleksitas rantai pasokan, preferensi konsumen yang harus ditingkatkan untuk mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya atau transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian, mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan memenuhi tujuan keberlanjutan. Nilai lebih dapat diekstraksi dari bahan bekas atau barang return daripada membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya bahan baku yang terlibat dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Reverse logistik dapat mendapatkan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan untuk meningkatkan pemahaman alasan nyata untuk pengembalian produk.